warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanifa Fauzabila dengan 3 digit NIM terakhir 082. Saya berasal dari kelas 2024B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan praktik pengolahan arsip untuk UTS mata kuliah kearsipan yang diampu oleh Ibu Nabila Septiarosa SAP MKP. Dalam kesempatan ini saya menggunakan praktik penyimpanan arsip abjad, yaitu sistem yang menyusun arsip berdasarkan huruf A sampai Z. Saya memilih sistem ini karena sederhana dan mudah untuk digunakan, terutama untuk arsip pribadi. Jenis arsip yang saya gunakan dalam praktik ini adalah arsip pribadi seperti kartu keluarga, akta kelahiran, SIM, ijazah, BPKB, dan paspor. Di sini saya akan menjelaskan tahapan praktik pengolahan arsip. Untuk tahapan yang pertama di sini yaitu mengumpulkan arsip. Pada tahapan ini saya mengumpulkan seluruh dokumen yang akan dikelola yang terdiri dari kartu keluarga, akta kelahiran, ijazah, bukti pembayaran pajak, BPKB, SIM, dan paspor. Saya mengelompokkan arsip berdasarkan kategorinya. Seperti ini: administrasi pribadi yang terdiri dari kartu keluarga, akta kelahiran, dan paspor. Selanjutnya ada pendidikan yang terdiri dari ijazah, keuangan terdiri dari bukti pembayaran pajak. Lalu yang terakhir, kendaraan terdiri dari SIM dan BPKB. Pengindeksan dan pemberian kode. Di sini saya sudah menulis kode A yaitu akta kelahiran, B untuk BPKB, I untuk ijazah, K untuk kartu keluarga, P untuk paspor, S untuk SIM, dan T untuk tagihan. Setelah menulis kode-kode tersebut, lalu akan dimasukkan ke ditempel di sini. Arsip sesuai sistem yang dipilih. Saya menata arsip menggunakan sistem abjad, yaitu mengurutkan berdasarkan huruf dari A sampai T, sehingga urutannya menjadi akta kelahiran, BPKB, ijazah, kartu keluarga, paspor, SIM, dan tagihan. Kurang lebih seperti ini. Jadi nanti semua dokumennya bakal masuk satu-satu ke dalam map sesuai dengan abjad yang sudah dituliskan. Jadi hasilnya seperti ini. Ini untuk A, untuk kakak. Ini satu lembar saya isi 2 dokumen karena takut nggak cukup. Ini untuk ijazah, ini ada banyak. K untuk kakak, P untuk paspor, SIM, dan yang terakhir T untuk tagihan. Arsip aktif dan inaktif. Pada tahap ini saya mengidentifikasi arsip aktif dan inaktif. Selanjutnya, arsip inaktif akan saya pisahkan dan disimpan di tempat khusus agar tidak bercampur dengan arsip aktif. Kurang lebih seperti ini. Lalu akan saya masukkan ke dalam sini supaya tidak tercampur dengan arsip yang lain. Untuk tahapan yang terakhir yaitu pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna. Untuk arsip yang sudah tidak bernilai guna seperti bukti pembayaran lama atau dokumen yang tidak penting, dapat dilakukan pemusnahan dengan cara dirobek, cara manual atau bisa pakai mesin, dibuang atau mungkin dibakar. Di sini saya pakai contoh bukti pembayaran pajak. Kayak gini teman-teman.
Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan refleksi. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa Anda memilih sistem tersebut? Saya memilih sistem abjad karena menurut saya sistem ini paling sederhana dan mudah untuk dipahami. Dalam penggunaannya, saya tidak perlu menghafal kode atau nomor tertentu. Cukup melihat huruf dari awal dari nama dokumen itu saja sudah cukup. Selain itu, sistem ini juga memudahkan saya untuk mencari arsip dengan cepat karena sudah tercantum secara berurutan dari huruf A sampai Z. Pertanyaan kedua, mengapa sistem ini efektif untuk arsip pribadi? Menurut saya, sistem abjad ini cukup efektif untuk arsip pribadi. Hal ini karena jumlah arsip pribadi yang biasanya tidak terlalu banyak, sehingga masih mudah untuk disusun dan dicari. Dengan menggunakan sistem ini, saya bisa menemukan dokumen yang dibutuhkan dengan lebih cepat dan praktis tanpa perlu proses yang rumit. Pertanyaan yang ketiga, kendala apa yang Anda alami selama praktik? Kendala yang saya alami selama praktik adalah saat melakukan klasifikasi dan mengelompokkan arsip di awal. Beberapa dokumen sempat membuat saya bingung untuk menentukan kategori atau indeks yang tepat. Selain itu, saya juga perlu lebih teliti agar tidak salah menyusun abjad. Pertanyaan yang keempat, apakah sistem ini masih efektif jika arsip bertambah banyak? Menurut saya, sistem ini masih bisa digunakan ketika arsip bertambah, tetapi efektivitasnya bisa berkurang jika jumlah arsip terlalu banyak. Dalam kondisi tersebut, mungkin perlu dikombinasikan dengan sistem lain, sistem seperti nomor atau subjek, agar sistem arsip tertata rapi dan mudah untuk dikelola. Lalu untuk pertanyaan terakhir, apakah Anda akan menerapkan sistem ini di kehidupan nyata? Jawabannya adalah iya. Saya akan menerapkan sistem ini ke dalam kehidupan sehari-hari saya, terutama untuk mengelola arsip pribadi di rumah. Sistem ini cukup praktis dan mudah untuk diterapkan dan tidak memerlukan alat yang rumit, sehingga cocok digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.